Gabimaru Shihampa adalah julukan bagi seorang shinobi yang berasal dari desa Iwagakure. Dia sangat terkenal oleh kehebatannya dalam membunuh. Suatu hari, dia ditangkap karena nyoba buat kabur dari desanya. Oleh kantor hakim, dia pun dijatuhi hukuman mati. Tapi dalam proses eksekusinya selalu gagal. Contohnya kayak pas dia mau dipenggal, malah pedangnya yang patah. Pas dia mau dibakar, api itu kayak nggak ada efek terhadapnya. Terus pas mau ditarik pakai dua sapi, tetap masih nggak bisa. Gabimaru juga nggak tahu kenapa dia nggak mati. Padahal di dalam lubuk hatinya dia pengen banget mati. Selama proses ini, Gabimaru juga ditemenin oleh algojo dari kesegunan bernama Yamada Asaemon Sagiri. Tugasnya hanya nyoba buat ngegali latar belakang si Gabimaru. Orang tuanya udah dibunuh pas dia masih kecil. Dia pun dibawa sama kepala desa lalu dinikahkan dengan putrinya. Tapi dia malah dikhianati oleh kepala desa dan pada akhirnya sekarang malah dijatuhi hukuman mati. Keesokan harinya, Gabimaru berniat pengen benar-benar mati. Tapi pas dia udah direbus dengan air panas, dia masih nggak mati cuy. Akhirnya Sagiri pun turun tangan dan berniat buat ngeksekusi Gabimaru. Tapi ngelihat niat Sagiri yang serius, Gabimaru pun malah berusaha bertahan dari serangan Sagiri. Dan disinilah Sagiri bilang bahwa sebenarnya Gabimaru cinta banget sama istrinya. Sikap dia berubah semenjak tinggal bareng sama istrinya. Bahkan dia sempat berniat buat ninggalin kehidupan shinobinya hanya demi hidup damai bareng istrinya. Tapi semua itu gagal. Kayak yang udah dibilang tadi, dia malah dianatin sama kepala desanya cuy. Gabimaru pun pasrah atas arah kehidupannya. Tapi di sini Sagiri ngeluarin sebuah surat dari Kesogunan. Di dalamnya Kesogunan minta para narapidana buat pergi ke sebuah pulau bak surga bernama Shinsenkyo buat ngambil sebuah ramuan keabadian. Shogun juga udah pernah ngirim puluhan orang buat ekspedisi ke pulau itu. Tapi sejauh ini nggak ada yang berhasil kembali hidup-hidup. Dan jika Gabimaru berhasil, maka dia bakal dibebaskan dari segala tuduhan dan bakal dapat perlindungan penuh dari Kesogunan. Sagiri pun nanya lagi soal hasad ingin hidup ke si Gabimaru. Dan pada akhirnya, Gabimaru pun menerima tawaran itu. Dia rela ngelakuin apapun asalkan dia bisa pulang ketemu istrinya. Nah di sini kepala hakim tetap ngotot pengen ngebunuh si Gabimaru. Tapi Gabimaru gak tinggal diam. Dia pun akhirnya ngeluarin ninjutsunya dan berhasil ngebasmi mereka semua. Sebelum pergi ke Shinsenkyo, para napi dari seluruh penjuru negeri dikumpulkan di suatu tempat. Mereka dikasih arahan tentang hal apa yang mau mereka lakuin. Pada awalnya, para napi ini kayak nggak percaya tentang ramuan keabadian itu. Tapi mereka pun disuruh buat ngelepas penutup kepalanya dan ngeliat langsung orang yang selamat dari pulau itu. Ya, sebenarnya ini udah bisa dikatakan nggak selamat ya. Para algojo bilang bahwa mereka akan menjamin kebebasan ke napi yang berhasil ngebawa ramuan keabadian dari pulau itu. Mereka sempat protes karena nggak tahu bahwa pulaunya sangat berbahaya. Kemudian algojo itu pun bilang bahwa ini bersifat partisipan alias siapa aja yang mau ikut. Nah kemudian ada salah satu dari napi yang mau pergi. Tapi tiba-tiba kepalanya langsung ditebas cuy. Perlu diingat, mereka tetap narapidana hukuman mati. Mau ikut atau enggaknya, mereka akan tetap dihukum mati. Pas nanti mereka ke Shinsenkyo pun, mereka bakal tetap diawasi oleh algojo. Jadi pilihan mereka hanya dua, ngambil ramuan keabadian atau mati. Nah karena jumlah algojo yang begitu banyak, salah satu petinggi di Kesogunan yang bernama Tokugawa Nariyoshi nyuruh para napi buat ngurangin jumlah mereka. Dengan kata lain, mereka harus saling ngebunuh cuy. Seketika itu terjadilah pertempuran darah di antara para napi itu. Mereka nggak ragu sedikit pun karena diiming-imingi kebebasan. Tapi beda dengan Gabimaru. Dia sempat protes bahwa pertarungan ini sangatlah sia-sia. Tapi pendapat Gabimaru nggak digubris. Mereka bahkan nyuruh napi lain buat ngebunuh si Gabimaru. Akhirnya Gabimaru pun ngeluarin mode seriusnya lalu ngebantai mereka semua dengan tangan kosong. Malahan dalam kondisi terikat lagi. Nah ngelihat kebrutalan Gabimaru, para algojo pun ngehentiin pertarungan ini dan pada akhirnya cuma tersisa 10 orang yang bakal berangkat ke Shinsenkyo. Mereka adalah Azachobei, Tamiya Gantetsusai, Keiyun, Nurugai, Horubo, Gabimaru, Akagino, Yuzuriha, Moromakiya, dan Rokurota. Masing-masing dari mereka akan diawasi oleh satu algojo Yamada. Setelah itu mereka pun berangkat ke pulau itu cuy. Sesampainya di sana, Sagiri ngerasa gak percaya bahwa ramuan itu ada. Tapi Gabimaru bilang bahwa ramuan itu memang benar-benar ada. Karena dia sendiri udah lihat bukti keabadiannya kepada kepala desa di Iwagakure yang katanya pernah meminumnya juga. Setelah itu mereka pun mulai memasuki hutan itu. Dan betapa
terkejutnya mereka dengan keindahan hutan di pulau itu. Di sini si Gabimaru ngelepasin ikatan tangannya. Namun karena Sagiri orangnya patuh terhadap aturan, dia pun nyuruh Gabimaru buat ngiket tangannya lagi. Tiba-tiba seketika itu juga ada yang nyoba nyerang si Gabimaru. Orang itu adalah Keiyun. Dia berniat ngebunuh Gabimaru karena prinsipnya yaitu bunuh semua lalu nyari ramuan dengan tenang. Pada awalnya Gabimaru nggak mau bertarung, tapi karena dia berjuang datang ke sana demi istrinya, mau gak mau dia pun harus bertarung cuy. Gabimaru masih sanggup menghadapi orang itu meski dalam keadaan tangan terikat. Dan pada akhirnya si Keiyun pun berhasil dibunuh oleh si Gabimaru cuy. Lalu Kiso, Algojo yang tadinya bareng sama si Keiyun berniat balik duluan. Di sini Sagiri ngingetin dia buat hati-hati. Tapi Kiso bilang bahwa justru kalau napi yang jadi tanggung jawabnya udah mati, dia beruntung karena bisa balik duluan. Bahkan sedari awal berangkat, Kiso udah nyaksin banyak kejadian tragis. Setengah dari tawanan udah pada mati. Intinya, mereka bakal ngelakuin hal sebejat apapun asalkan bisa bertahan hidup. Bahkan dia memprediksi bahwa nggak bakal lebih dari 1 jam keadaan bakal berubah. Dia juga minta Gabimaru bergegas karena ternyata yang datang ke Shinsenkyo bukan hanya para napi doang, tapi orang-orang dari luar juga bakal ikut campur, termasuk ninja dari desa Iwagakure juga. Jadi sekarang bukan waktunya mentingin aturan, tapi mentingin prioritas. Nah, ngedengar hal itu, sekarang Gabimaru malah berbalik nyerang Sagiri. Dia nganggap bahwa Sagiri bakal jadi penghambat dirinya karena dia harus segera nemuin ramuan itu sebelum para ninja dari Iwagakure datang. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Tapi baik Sagiri maupun Gabimaru, keduanya ngerasain keraguan. Sagiri ragu karena secara gak langsung Gabimaru udah ngasih pelajaran tentang gimana caranya nanggung beban terhadap orang yang dibunuhnya. Jadi dulu Sagiri sering ragu atau ngerasa berdosa pas udah menggal kepala napi. Kayak ada sesuatu yang terus menghantui dia. Tapi semua itu berubah semenjak ngeliat teguhnya jiwa Gabimaru setelah ngebunuh banyak orang. Sementara itu Gabimaru ragu karena lagi-lagi dia nginget perkataan istrinya yang bilang bahwa perasaan ragu ketika mau ngebunuh seseorang bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan. Tapi nih pada akhirnya pertarungan mereka berhenti di saat Sagiri ngomong hal yang sama persis kayak istrinya si Gabimaru, yang ngebuat Gabimaru sadar lalu mengerungkan niatnya. Di tempat lain, Tamiya Gantetsusai bersama Algojonya yang bernama Fuchi ngerasa kaget sejak pertama datang ke pulau ini. Di sana mereka ngelihat patung yang kayaknya dibuat oleh manusia. Tiba-tiba ada kupu-kupu yang nyengat tangan si Tamiya. Ngelihat kupu-kupu yang berwajah manusia, dia pun jadi keinget dengan racun yang ngubah korban ekspedisi sebelumnya. Refleks Tamiya pun langsung motong tangannya cuy. Tak lama dari itu, datanglah ribuan hewan aneh termasuk raksasa yang berwajah aneh juga. Kejadian ini juga dialami oleh Gabimaru sama si Sagiri. Sekarang mereka berhadapan sama monster berkepala ikan dan juga raksasa lainnya. Akhirnya Gabimaru pun ngeluarin ninjutsunya, Ninpo Hiboshi, yang berhasil ngebakar lalu ngebunuh satu persatu dari monster itu. Di saat-saat terakhir, Gabimaru dapat bantuan dari Yuzuriha bersama 2 Argojonya. Mereka adalah Yamada Asaemon Genji dan Yamada Asaemon Senta. Sebenarnya Genji ditugaskan buat ngawasin si Moromakia, tapi karena dia mati karena ditipu Yuzuriha, akhirnya Genji ikut ngawasin Yuzuriha. Di sini Yuzuriha ngajak Gabimaru buat bekerja sama. Secara terang-terangan dia minta nggak perlu saling percaya, mereka hanya perlu saling memanfaatkan. Toh nanti yang dapat ampunan juga cuma 1 katanya. Terus di sini Gabimaru nanya apa keuntungan yang dia dapat dari kerjasama ini. Lalu Yuzuriha ngejawab bahwa dia siap berbagi informasi. Dengan hal itu Gabimaru pun menyetujuinya. Tapi tak lama dari itu, Sagiri tiba-tiba jatuh pingsan cuy. Di tempat lain, terlihat Tenza bersama 1 napi bocil bernama Nurugai berniat buat kabur dari pulau itu. Tapi tak lama dari itu mereka ngelihat puluhan bangkai kapal. Mereka nyimpulin bahwa itu adalah kapal dari orang-orang yang nyoba kabur dari sana. Kemudian mereka pun diserang oleh monster gurita berukuran raksasa yang alhasil perahu yang mereka naiki hancur cuy. Kemudian di sini mereka juga ketemu sama Kiso yang lagi sekarat. Tubuhnya mulai dipenuhi oleh bunga. Tenza nyoba buat nyadarin Kiso, tapi dia langsung dibunuh sama monster itu cuy. Nah di sini Nurugai sempat pasrah dan nyuruh Tenza kabur sendirian. Ini terjadi karena dia ngerasa berdosa udah ngebunuh kakek bersama penduduknya. Jadi dulu dia ketemu para samurai yang kelihatannya lagi kecapean. Akhirnya dia pun ngebawa samurai itu ke desanya. Tapi yang terjadi malah seluruh penduduk desa itu dibunuh oleh samurai karena suku Sangka termasuk suku yang gak mau tunduk di bawah pemerintahan
pemerintahan Shogun. Itulah kenapa Norugai dijatuhi hukuman mati cuy. Beda dengan Tenza, dia sedari awal emang heran kenapa anak kecil tak berdosa kayak Norugai harus dijatuhi hukuman mati. Tenza pun nyemangatin dia dan pada akhirnya semangat ingin terus hidup tumbuh lagi di hati Norugai. Mereka pun berniat menerobos ke perahu kecil yang kelihatannya layak digunakan. Dan pada akhirnya Norugai dan Tenza pun berhasil selamat cuy. Tapi mereka balik lagi ke pulau itu karena semua arus laut di sekitarnya mengarah ke pulau itu. Sadar-sadar Sagiri dan yang lainnya tengah beristirahat di sekitaran gua. Diketahui bahwa hal yang membuat Sagiri pingsan adalah dia kena sisik kupu-kupu yang mengandung racun. Setelah itu mereka berlima pun mulai mendiskusikan tentang pulau ini. Dari pengamatan Gabimaru, tumbuhan yang ada di pulau ini normal-normal aja. Beda dengan monster yang pernah mereka temui. Tubuhnya kayak berasal dari manusia, tapi mereka semua berkepala hewan. Selain itu, Senta juga nemu keanehan terhadap patung-patung Buddha yang dia temui. Sekarang bukan masalah anehnya lagi, tapi siapa yang ngebuat semua hal ini? Semua itu masih jadi misteri. Nah, setelah diskusi itu, Genji tiba-tiba nyuruh Sagiri buat pulang. Dia bilang bahwa misi ini nggak cocok buat Sagiri. Kemampuan berpedangnya emang hebat, tapi itu hanya berlaku pada saat mengeksekusi narapidana. Sagiri belum punya pengalaman dalam pertarungan langsung, apalagi ngelawan monster. Sebab itulah Genji nyuruh dia pulang. Nah, setelah itu pikiran Sagiri mulai goyah. Tapi untungnya lagi-lagi Gabimaru nyelamatin dia. Gabimaru bilang bahwa kita tidak akan tahu seberapa kuatnya diri kita jika kita nggak nyari sebuah pengalaman. Pada akhirnya keesokan harinya Sagiri memohon ke Genji untuk mengizinkannya tinggal. Tapi Genji tetap maksa Sagiri buat pulang. Bahkan di sini mereka hampir berkelahi. Tapi tiba-tiba Rokurota datang dan langsung ngehempasin si Genji cuy. Ngelihat hal itu, Sagiri pun langsung nyamperin si Genji yang dilihat dari kondisi tubuhnya saat ini udah nggak mungkin buat diselamatin. Lalu pas si Rokurota mau nyerang mereka lagi, untungnya ada Gabimaru yang ngebantu lalu berniat buat ngebunuh si Rokurota. Di sini Genji baru sadar akan tekad si Sagiri. Meskipun Sagiri nggak ada pengalaman di medan pertempuran, dia percaya bahwa Sagiri memang kuat jika dia udah nemu tekadnya. Di akhir hayatnya, Genji pun ngasih pedangnya ke si Sagiri dan nyuruh dia buat ngebunuh si Rokurota. Sementara di tempat Gabimaru, dia betul-betul kesulitan ngelawan Rokurota. Serangan jauh gak mempan bagi dia, apalagi serangan fisik. Meskipun tubuhnya besar, dia punya refleks yang sangat cepat. Kena genggamannya aja, tubuhnya bisa hancur cuy. Untungnya Sagiri datang buat ngebantu. Di sini mereka nyusun rencana buat menggal kepala si Rokurota. Karena sekuat apapun tubuh seseorang, jika menyerang di titik yang tepat, maka akan tetap terpotong. Tapi yang gak semudah itu, kulitnya tetap keras meski Sagiri udah nyoba motong bagian persendiannya. Lalu di sini tiba-tiba terdengar suara lapar dari perutnya si Rokurota dan seketika itu dia pun nangis kayak anak kecil cuy. Habis itu perbuatannya makin brutal sampai ngebuat Gabimaru bersimbah darah. Kemudian Sagiri nyoba buat bersikap tenang sambil nangkis semua serangan Rokurota. Terus di sini Gabimaru bangkit lagi dan mulai nyusun sebuah rencana. Pertama, dia ngebakar proyektil yang ia pegang, kemudian ngelemparnya ke arah Rokurota. Lalu ketika Rokurota ngehempas batuan itu, maka efek apinya bakal nyebar ke seluruh hutan. Inilah rencana Gabimaru. Dia berniat ngebuat Rokurota kehilangan napasnya akibat dari ngehirup asap hutan yang terbakar. Lalu ketika dia mulai menunduk, barulah di situ Sagiri berhasil menggal kepala si Rokurota. Dan pada akhirnya Rokurota pun berhasil dikalahkan. Setelah itu mereka pun langsung kabur karena monster mulai berdatangan. Tak lama mereka lari, mereka ketemu Yuzuriha sama Senta yang ternyata mereka berhasil nemuin sebuah desa yang terbengkalai cuy. Di tempat lain terlihat Chobei bersama algojonya bernama Toma tengah melawan monster yang sama kayak yang dilawan Gabimaru sebelumnya. Ternyata Toma adalah adiknya si Chobei. Dulu pas kakaknya ditangkap oleh Shogun, dia gabung ke klan Yamada buat jadi algojo biar akhirnya bisa ngebebasin kakaknya. Nah, setelah bertarung lawan monster itu, si Chobei malah minum darah dari monster itu. Kemudian di sini Toma ngobrolin soal petapa yang dia adalah orang yang kuat dan juga abadi. Dia menduga bahwa si petapa itu tinggal di pulau ini. Nah, tak lama dari itu, mereka berdua ngedengar sebuah suara dan pas dicek, mereka nemu dua orang cewek cantik cuy, lagi nganu. Tapi tiba-tiba si cewek yang berambut kuning berubah kelamin. Chobei dan Toma udah nyoba buat melawan dia, tapi dia bisa regenerasi yang akhirnya nggak buat mereka terkapar. Kemudian dilempar ke sebuah lubang yang dipenuhi mayat manusia yang sudah ditubuhi oleh bunga. Sementara Gabimaru dan yang lainnya
sekarang lagi ngejar seorang anak kecil. Tapi anak kecil itu dilindungi sama manusia pohon. Gabimaru sama Sagiri pun ngejar anak itu, sementara Yuzuriha sama Senta bakal ngelawan monster pohon itu. Nah, di sini si Gabimaru berhasil megang tangan dia, tapi Gabimaru di smackdown dengan sangat mudah, cuy. Terus pas si Sagiri niat bicara baik, anak itu malah mau mukul dengan tangan yang bercahaya gitu. Untungnya ada Gabimaru yang berhasil nahan pukulan itu. Tapi meskipun begitu, Gabimaru tahu ini pukulan yang sangat kuat, bahkan beda dari yang pernah dia alami. Habis itu Gabimaru pun marah dan ngiket anak itu. Tapi di sini anak itu malah nangis, coy, yang ngebuat Gabimaru terpaksa ngelepasin dia. Si anak itu pun dibawa ke tempat Yuzuriha. Nah, terus tiba-tiba monster pohon itu minta mereka ngembaliin anak itu. Sebagai gantinya, dia bakal ngasih tahu tentang pulau ini, termasuk ramuan keabadian. Pas sampai di sebuah rumah, mereka pun disuguhi minum dan berbagai makanan. Manusia pohon itu bernama Hoko, sedangkan si cewek kecil bernama Mei. Tapi di sini Hoko nggak bisa ngasih tahu apa hubungan dia dengan Mei. Sebagai gantinya, Hoko ngasih tahu soal Pulau Shinsenkyo. Mereka nyebut pulau ini Kotaku. Pulau ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu lautan dan hutan, namanya Eisu. Bagian tengah pulau atau tepatnya tempat di mana sekarang mereka berada disebut Hojo. Sedangkan bagian dalam dari pulau ini disebut Horai. Ramuan keabadian berada di pusat pulau yaitu di Horai, dan mereka biasa menyebutnya dengan sebutan Tan. Salah satu bahan untuk membuat ramuan keabadian adalah manusia yang udah jadi korban di pulau ini. Mereka dimasukkan ke sebuah lubang lalu dibiarkan tubuhnya ditumbuhi bunga. Tapi buat ngambil Tan sangatlah sulit karena di Horai mereka bakal ngehadapin Tensen. Tensen adalah sosok yang indah dan sempurna. Dia abadi dan tidak akan pernah menua. Dia merupakan sosok inti atau dewa yang mengendalikan seluruh pulau ini. Di tempat lain, Tenza sama Nurugai sama sekali nggak nemu arus yang mengarah ke luar pulau. Tak lama dari itu, dari atas langit muncul salah satu Tensen bernama Zujin. Dia marah karena di hutan dia ngelihat banyak jasad Sosin. Tapi berkat kemampuan berpedang Tenza, tubuh Tensen berhasil dicincang dan mereka berdua berhasil kabur. Tapi pas mereka lagi lari, Zujin tiba-tiba udah ada di sampingnya. Tapi untungnya ada gurunya si Tenza yang bernama Sion ngelempar pedang yang ngebuat pala Zujin langsung copot, cuy. Setelah dirasa cukup aman, barulah Tenza ngenalin Sion. Dulu Tenza cuman anak nakal biasa. Orang-orang di sekitarnya udah biasa nyebut dia sampah masyarakat. Tapi Tenza nggak peduli akan hal itu. Kalau lapar dia maling, kalau pengen duit ya dia malak. Tapi suatu ketika Sion datang lalu ngebawa Tenza buat masuk ke klannya Bada buat jadi seorang samurai. Pada awalnya si Tenza ini kayak nggak mau gitu, cuy. Bahkan dia berniat buat kabur dari lingkungannya saat ini dan ingin kembali ke kehidupan sebagai berandalan. Tapi pas dia mau kabur, dia ketemu salah satu samurai yang bernama Eizen. Disinilah Eizen mulai nyeritain murid Sion yang mirip sama Tenza. Tapi dia mati karena berbuat kriminal, dan yang menggal kepalanya adalah si Sion itu sendiri, cuy. Nah, ngedenger hal itu, akhirnya si Tenza pun sadar. Dia mikir kalau dia kembali keluar mungkin saja nasibnya bakal kayak sama muridnya Sion yang sebelumnya. Akhirnya dia pun kembali ke dojo dan minta Sion untuk terus ngajarin dia cara berpedang. Nah, tak lama dari itu, ternyata Zujin masih hidup, cuy. Bahkan dia berhasil ngelukain lehernya si Sion. Ngelihat gurunya yang kritis, Tenza pun berniat buat ngelawan dia sendirian. Tapi di sini Tenza malah dapat luka yang cukup parah. Ngerasa mustahil menang dengan kondisi tenggorokan yang terkoyak, dia nyuruh Sion sama Nurugai buat lari, cuy. Di akhir hayatnya, dia pun minta maaf ke Sion atas perbuatannya dulu dan minta Nurugai buat terus hidup, cuy. Dan pada akhirnya Sion pun mati di tangan si Zujin. Malam harinya, Gabimaru berniat buat ngedatengin Horai sendirian. Dia tahu kalau main maju tanpa informasi bakal bahaya, tapi dia nggak punya waktu lagi. Sekarang yang ada di kepalanya cuman pengen cepet-cepet balik ke istrinya. Nah, setelah cukup jauh berlari, tiba-tiba dia dikagetkan dengan irama yang terdengar seperti berdoa. Tapi suara itu berasal dari puluhan pohon yang hampir mirip kayak Hoko. Tapi mereka nggak punya kesadaran. Posisinya persis menghadap sesuatu, seolah mereka kayak lagi nyembah gitu, cuy. Gabimaru pun melewati kerumunan pohon itu sampai akhirnya sampai di sebuah pintu gerbang yang berwarna merah. Tak lama dari itu, Gabimaru bertemu dengan Zujin. Keduanya langsung saling menyerang. Di sini Gabimaru nggak ngasih dia celah sama sekali. Dia pun berhasil ngebakar kepala si Zujin dengan ninjutsunya. Tapi
Tapi karena dia abadi, jurus itu nggak bakal cukup buat ngebunuhnya. Mereka pun lanjut bertarung dengan sangat sengit. Bahkan Zujin bilang bahwa ini pertama kalinya dia nemu manusia yang sangat kuat. Terus di sini si Zujin mulai pakai jurusnya yang ngebuat Gabimaru nggak bisa apa-apa. Gabimaru udah berada di puncak kesadarannya. Tiba-tiba bayangan istrinya muncul yang ngebuat Gabimaru kembali bangkit lagi. Sekarang dia nyerang Zujin dengan sangat cepat sampai dia kesusahan buat regenerasi. Setelah itu muncul banyak bunga dari tubuh Zujin hingga akhirnya dia nunjukin wujud monsternya. Gabimaru pun mencoba untuk tetap tenang sambil mikirin strategi. Tapi dalam wujud itu mustahil Gabimaru bisa membunuhnya. Tubuhnya juga udah mencapai batasnya. Dia pun sekarat dan hanya bisa pasrah. Lagi-lagi di alam bawah sadar dia bertemu dengan istrinya. Dia bersyukur bisa ketemu istrinya meskipun hanya di alam mimpi. Dia minta maaf sambil bilang bahwa mungkin dia nggak bisa pulang ke istrinya. Saat dia abang kematian, tubuhnya refleks ngeluarin seluruh kekuatannya yang tersisa yang ngebuat dia bisa bebas dari genggaman Zujin. Ditambah lagi, Mei datang dan langsung ngebawa Gabimaru. Sementara itu, Sagiri sama yang lainnya pergi ke Horai buat nyari Gabimaru dan si Mei. Pas di perjalanan, Yuzuriha nanya siapa sebenarnya Tenshin itu. Lalu Hoko pun ngejawab bahwa Tenshin pada hakikatnya adalah seorang senin atau petapa tingkat tinggi. Tenshin sendiri adalah sebutan salah satu dari ketujuh senin yang ada di kotaku. Suku Hoko sendiri meyakini bahwa Tenshin adalah dewa yang memerintah kotaku. Adapun ketujuh senin itu adalah yang pertama Mudan, kedua Taofa, ketiga Guifa, keempat Ran, kelima Jufa, keenam Zujin, dan yang terakhir atau dialah Tenshin yang asli bernama Rien. Sekarang mereka sedang mendiskusikan tentang manusia yang datang ke pulau akhir-akhir ini, termasuk pas kasus manusia yang berantem sama Zujin. Mereka nyimpulin bahwa manusia yang sekarang beda dari yang udah datang sebelum-sebelumnya. Setelah sadar, Gabimaru pun ketemu sama Tamiya dan juga Fuchi. Awalnya Gabimaru sama Tamiya ini mau duel cuy, tapi langsung ditahan sama Fuchi. Fuchi bilang kalau ngebunuh Gabimaru dia bakal kehilangan informasi. Begitu juga Gabimaru, dia sadar lawannya siapa dan gak mungkin menang kalau pakai cara biasa. Akhirnya sambil bersujud, Gabimaru pun ngajak mereka kerjasama. Setelah itu Gabimaru nyeritain semua informasi yang ia dapatkan termasuk tentang Tenshin dan pada akhirnya mereka pun resmi bekerja sama. Setelah itu Gabimaru dikagetkan dengan tubuh Mei yang jadi cewek remaja. Selain itu sekarang dia bisa berbicara meskipun tipis-tipis. Gabimaru pun langsung nanya gimana caranya ngalahin Tenshin. Lalu Mei ngejawab dengan beberapa kata saja, yaitu Tao, kuat, lemah, pikiran, tubuh, tanden, dan putar, yang ngebuat mereka bertiga gagal memahami apa yang dikatakan Mei. Di tempat lain, Hoko bilang bahwa Tao adalah kekuatan yang ngalir dari segala sesuatu, sedangkan tanden sendiri itu kayak istilah pusar dalam seni bela diri. Tapi sejauh ini mereka masih belum mengerti apa arti dari kedua kata tersebut. Kemudian, tak lama dari itu datang segerombolan Shoshin yang mulai mendekat ke arah mereka. Di antara gerombolan itu, Gabimaru ngelihat satu monster yang bentuknya hampir sempurna mirip kayak manusia. Sementara di tempat lain, Chobe sama adiknya berhasil keluar dari lubang itu cuy. Di sini Chobe ngajak adiknya buat ngebunuh Tenshin. Chobe juga udah menyadari kelemahan Tenshin, yaitu ada di bagian pusar. Dia tahu pas Tenshin regenerasi dari bawah, jadi ibarat kayak tumbuhan aja gitu. Nah, tak lama dari itu mereka juga didatangi oleh monster yang mirip kayak di tempat Gabimaru. Bahkan mereka memiliki akal dan juga bisa berbicara. Mereka nyebut dirinya dengan sebutan Doshi. Pada awalnya Doshi ini nyuruh secara damai agar Chobe dan adiknya masuk lagi ke lubang itu. Tapi Chobe nggak peduli, dia hanya perlu ngebunuh Doshi itu biar bisa balas dendam ke si Tenshin. Gagal lewat jalur damai, Doshi itu pun manggil sekawanan Shoshin buat nyerang mereka. Chobe nyuruh Toma buat ngeberesin monster itu, sedangkan dirinya yang bakal berhadapan langsung sama si Doshi. Di sini Chobe nyoba ngelawan meski dalam kondisi belum prima, tapi usahanya gagal. Dia pun terkena serangan Doshi itu yang ngebuat dia jatuh terkapar cuy. Tapi pas si Doshi itu mau megang kepala si Chobe, tiba-tiba dia bangkit lagi dan luka di tenggorokannya juga beregenerasi cuy. Doshi itu pun kaget dengan apa yang barusan ia lihat. Dia menyangka bahwa itu terjadi karena pas di dalam lubang si Chobe udah tercampur dengan tanaman. Selain itu Doshi itu ngeliat tahunnya Chobe yang semakin membesar. Terus pas mereka bertarung, Chobe juga bisa nyembuhin tangannya yang udah patah. Lambat laun Chobe jadi menguasai keadaan. Kini Chobe benar-benar bisa lihat Tao milik monster itu. Tak berhenti di situ, Chobe juga sekarang bisa ngelihat serangan Taonya. Bahkan dia bisa
bisa ngebuat sendiri cuy. Akhirnya dia pun nyerang Doshi itu sampai terkapar cuy. Di tempat lain, pas si Gabimaru sama Tamiya lagi ngelawan para Shoshin, Doshi itu ngelihat Mei dan langsung mengambilnya. Tapi di sini Gabimaru lepek ngelindungin dia, dan Doshi itu juga ngebawa satu rekannya lagi. Kebetulan karena satu rekannya itu bos kupu-kupu, Tamiya jadi pengen balas dendam karena udah ngilangin tangan kanannya. Akhirnya mereka pun bertarung cuy. Di sini Gabimaru ngasih tahu ke si Tamiya bahwa mereka bisa ngelancarin serangan yang tak terlihat alias Tao. Habis itu Gabimaru pun nanya kenapa mereka sangat terobsesi dengan Mei. Lalu mereka pun mengejawab bahwa untuk mempelajari Tao diperlukan 5 tingkatan latihan, dan yang paling penting adalah Bojujutsu. Bojujutsu sendiri merupakan latihan yang memerlukan lawan karena ngelibatin sirkulasi penggabungan antara yin dan yang. Tencent sendiri sering ngelakuin hal itu, tapi karena dia bisa berubah kelamin jadi mereka nggak perlu pakai Bojujutsu. Meskipun Mei asal-usulnya sama dengan Tencent, tapi dia hanya punya yin saja. Jadi Doshi itu minta Mei kembali buat jadi lawan latihan Bojujutsunya. Ya intinya gini, Tao itu perlu sirkulasi penggabungan antara yin dan yang. Yin dan yang sering dikaitin sama jenis kelamin. Karena mereka jantan, mereka punya yang, sedangkan Mei adalah yin. Intinya di balik kata latihan ini adalah Ngeos cuy. Bangsat memang. Nah, dengan hal itu Gabimaru pun marah banget cuy. Dia pun nyoba nyerang dengan ninjutsunya. Monster itu juga kini berubah ke wujud monsternya. Tapi tetap aja Gabimaru agak kewalahan ngelawan mereka. Kemudian di sini Fuchi pun bilang bahwa untuk menguasai Tao dibutuhkan kekuatan dan kelemahan. Ditambah Mei juga bilang bahwa kekuatan adalah buah dari kelemahan dan kelemahan adalah benih kekuatan. Sama kayak yang dibilang oleh Sagiri dan juga istrinya. Setelah itu Gabimaru pun jadi paham. Dia pun nyoba nerapin semua itu ke dalam dirinya, dan alhasil dia bisa ngelihat kedua Tao musuh. Monster itu juga gak nyangka Gabimaru bisa nguasain Tao dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Tentunya karena sudah bisa menguasai Tao, kekuatan Gabimaru juga meningkat. Dan pada akhirnya kedua Doshi itu berhasil dibunuh oleh Gabimaru dan juga Tamiya. Lalu setelah pertempuran itu, tiba-tiba Gabimaru jatuh pingsan karena kelelahan. Sementara itu Sagiri dan yang lainnya sekarang udah sampai di Horai. Lalu ketika mereka masuk, mereka langsung disambut dengan salah satu Tencent yang bernama Mudan. Tanpa basa-basi, Tencent itu langsung menggal kepala si Hoko. Selain itu, dia juga berhasil nangkep Yuzuriha yang hendak kabur. Terus di sini Mudan bilang bahwa Hoko nggak akan terbunuh gitu aja. Dia cuman bakal berubah jadi pohon sepenuhnya. Nah, dengan hal itu Hoko bilang lah dia nerima semua ini dan dia bakal berdoa supaya jiwanya bisa dipanggil ke Horai. Menanggapi hal itu, Mudan pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang bahwa semua itu hanyalah kebohongan demi ketertiban pulau. Bagi mereka, pulau ini hanyalah sebuah tempat eksperimen dan suku Hoko nggak lebih dari sekedar purwarupa. Dia juga bilang bahwa ramuan keabadian itu nggak ada di sini. Ramuan itu memang penting bagi Tencent, tapi kalau manusia biasa yang meminumnya bakal langsung jadi pohon cuy. Tapi di sini si Mudan bilang bahwa itu masih diteliti oleh temannya katanya. Nah, dengan hal itu Sagiri langsung kepikiran Gabimaru. Lalu di sini Yuzuriha berhasil numbangin kepala dia dan ngajak Sagiri sama Senta buat kabur. Tapi Mudan langsung bangkit lagi. Dia pun nyoba nyerang Yuzuriha lagi, tapi Yuzuriha bisa menghindar. Mudan bilang dia tertarik sama si Yuzuriha. Dia juga sadar bahwa Yuzuriha bisa ngeliat Tao, tapi belum bisa menguasainya. Akhirnya si Mudan ini ngehajar Sagiri dan juga Senta karena dia cuman tertarik ke si Yuzuriha. Abis itu Yuzuriha pun nyerang dia pakai jutsu lendirnya. Tapi mau segimanapun dipenggal, dia tetap hidup lagi cuy. Tiba-tiba Sagiri ikut nyerang dan langsung ngelemparin pedang ke arah perutnya. Ternyata dia dikasih tahu sama Hoko bahwa kelemahannya adalah tanden. Karena Tao sendiri berasal dari tanden cuy. Tapi kenyataannya Mudan masih bisa beregenerasi. Dia bilang percuma saja mau nyerang bagian manapun gak akan mempan. Karena Tao mereka gak cukup buat ngelukain dia. Tapi tiba-tiba Sagiri nenangin dirinya. Dan dari POV si Mudan, Taonya jadi meningkat cuy. Seketika itu serangan Sagiri benar-benar ngepek yang ngebuat dia gak bisa regenerasi. Setelah itu mereka pun bekerja sama buat numbangin si Mudan. Di sini mereka berhasil motong kedua tangan dan kakinya. Tapi Mudan ternyata masih bisa terbang cuy. Selain itu, pakai pernapasan yang ngandelin Tao ternyata ngebuat Sagiri hampir ngelewati batasnya. Tapi di sini Yuzuriha ngajak Sagiri buat nyoba lagi. Mereka pun bekerja sama untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Sagiri bisa benar-benar nebas tandennya yang ngebuat Mudan jatuh terkapar. Lalu tak lama dari itu Yuzuriha penasaran kenapa tiba-tiba banyak bunga katanya. Setelah itu ada satu bunga yang hendak nyerang dia.
tapi Senta langsung melindungi Yuzuriha. Efeknya sekarang tubuh Senta jadi dipenuhi bunga cuy. Setelah itu barulah keluar wujud monster Mudan. Di sini Yuzuriha sama Sagiri kayak udah pasrah gitu. Tapi siapa sangka Shion datang ngebantu mereka. Shion pun nyuruh semuanya buat mundur. Dan dia bakal ngehadapin monster itu sendirian. Perlu diketahui selama ini dia tidak punya penglihatan. Jadi dia bertarung dengan merasakan gelombang dari suatu objek. Jadi bisa disimpulkan orang yang sudah lama menyadari tentang keberadaan Tao adalah si Shion ini cuy. Jadi di sini dia cukup bisa bertahan ngelawan monster itu. Di sini Shion kena racun dari bunga itu. Tapi dia nggak bakal ngebiarin racun itu ngebunuhnya cuy. Setelah itu Nurugai sama Sagiri datang membantu. Sagiri bilang bahwa kelemahannya adalah tanden. Oleh karena itu mereka menyusun rencana Sagiri sama Nurugai yang akan nahan serangan demi serangan dari monster itu, sedangkan Shion yang akan mengeksekusinya. Tapi meski udah bekerja sama pun tetap sulit cuy. Terlebih lagi mereka bertiga udah hampir mencapai batasnya, tapi Shion tetap menerjang maju. Sambil ngeluapin rasa frustasinya, dia terus berusaha menerjang pertahanan monster itu. Di sini Sagiri juga ngebantu nahan monster itu, tapi pas mau nebas tandennya Shion malah ragu, soalnya dia nggak ngerasain gelombang kuat dari perutnya. Kemudian Senta yang masih hidup bilang ke Shion bahwa kelemahannya adalah pada biji di tengah kelopak bunganya. Tanpa basa-basi Shion pun langsung nebas biji itu dan pada akhirnya monster itu berhasil dikalahkan cuy. Setelah itu mereka pun dihadapkan dengan sebuah pilihan, mau nyelamatin Senta atau Shion, karena obat punya Yuzuriha tersisa satu. Tapi di sini Yuzuriha milih buat ngobatin Shion. Yuzuriha pun bilang ke si Senta, "Senta, ini adalah akhir. Kau tidak perlu membohongi dirimu lagi. Pikirkan orang yang kamu sayangi. Dan setidaknya aku bisa memberikan sandaranku kepadamu. Senta, sekarang istirahatlah dengan tenang." Di akhir hayatnya, bayangan yang muncul di kepalanya adalah Yuzuriha. Karena selama ini dia sangat mengagumi Yuzuriha. Dan pada akhirnya Senta mati dalam keadaan tersenyum cuy. Setelah itu mereka pun beristirahat dan mikir gimana caranya keluar dari tempat itu. Terus di sini Yuzuriha ngebahas soal ramuan keabadian yang ternyata nggak ada. Tapi di sini Sagiri bilang bahwa ramuan itu benar-benar ada karena Gabimaru bilang bahwa kepala desanya juga abadi karena ramuan abadi itu. Tapi Yuzuriha bilang bahwa mungkin saja itu cuman genjutsu atau ilusi yang biasanya dijejalkan ke anak-anak di desa ninja. Soalnya desanya Yuzuriha juga sama. Terlebih lagi di sini Yuzuriha juga bilang kalau gimana jadinya yang selama ini memotivasi Gabimaru alias semua hal tentang istrinya ternyata hanyalah genjutsu. Dengar hal itu tentunya Sagiri shock berat. Dia udah nganggap Gabimaru kayak rekan sendiri. Sekarang kalau misalkan semua yang dikatakan Yuzuriha benar, maka itu pasti bakal menyakitkan jir. Menurut gue menyakitkan banget sih ini. Tapi di sini Sagiri masih percaya dan yakin bahwa suatu saat nanti Gabimaru dan istrinya pasti bakal ketemu cuy. Sementara itu di tempat lain, ketika Gabimaru sadar, dia langsung bersikap waspada. Ternyata dia kehilangan ingatannya. Dia juga gak tahu siapa orang-orang di depannya, tapi dia masih tahu dirinya sendiri. Meskipun begitu, dia nggak nganggap mereka musuh dan bakal berpura-pura akrab selagi mengumpulkan informasi. Lalu ketika Mei ngelihat Gabimaru dengan tahunnya, ternyata Tao di kepalanya Gabimaru hilang cuy. Dan itulah akhir cerita anime Jigakuraku. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Gue Bang Rin, Jane.